Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Cikapers, selamat datang di podcast Jurnal Kita Plus. Tempat di mana kita berbagi seputar dunia kerja, manajemen, dan pengembangan diri. Bertemu lagi dengan saya Wulandriati yang akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam sedunia. Dan topik kali ini sangat relevan ya, apalagi kita sedang menjalani ibadah puasa, dan topik yang akan dibawakan yaitu mendatangkan 1000 malaikat. Sebelum kita membahas bagaimana caranya mendatangkan 1000 malaikat itu, kita harus kenalan dulu nih, sebenarnya siapa malaikat itu? Teman-teman pasti sudah tahu kan? Nah, jadi malaikat itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak memiliki hawa nafsu. Tidak terlihat oleh kasat mata, namun keberadaannya sangat nyata. Para malaikat itu mempunyai tugas-tugas yang sangat mulia. Mulai dari menurunkan wahyu, mengurus rezeki, menulis amal baik, amal buruk, hingga menjaga pintu surga dan pintu neraka. Dalam beberapa riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat untuk hambanya yang taat dan beriman. Kita balik lagi ke judul nih teman-teman, mengenai mendatangkan 1000 malaikat. Kenapa ya harus ada kata 1000? Why? Kata 1000 ternyata ya di dalam Islam itu merupakan angka yang banyak dan berkah. Sobat Jkpers, kira-kira gimana ya caranya ngedatengin 1000 malaikat? Nah, ada beberapa tips nih untuk mendatangkan malaikat. Pertama, perbanyak doa dan zikir. Ketika kita berdoa dengan penuh rasa khusyuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat dan mendoakan kita kembali. Kemudian dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita berzikir, maka malaikat akan datang dan mendukung kita. 2. Berbuat baik dan sedekah. Sedekah merupakan hal yang sangat disukai Allah. Bahkan, malaikat pun akan datang kepada kita. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika ada orang yang bersedekah, maka Allah akan mendatangkan malaikat dan malaikat akan mendoakan agar pemiliknya mendapatkan keberkahan. Masya Allah. 3. Membaca Al-Quran. Kita tahu ya teman-teman semua, kalau misalnya Al-Quran itu merupakan pedoman umat manusia, merupakan petunjuk bagi manusia. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, maka malaikat itu akan hadir di sekitar kita. Apalagi kalau misalnya kita baca Al-Qurannya dengan khusyuk, kita pahamin ayat-ayatnya, maka selain kita didatangi sama malaikat, maka kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, dengan baca Al-Quran ternyata bisa mendatangkan 1000 malaikat. 4. Menjaga sholat. Kita tahu ya, kalau misalnya sholat itu merupakan tiang agama. Maka ketika kita sholat, maka malaikat itu akan datang menghampiri kita. Kemudian malaikat akan mengiringi setiap gerakan dan doa yang kita ucapkan. Masya Allah, dengan sholat juga ternyata bisa mendatangkan 1000 malaikat. Nah teman-teman, untuk lebih menginspirasi, di sini saya punya satu cuplikan video. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu di sini ya. Nah, dari cuplikan video tersebut kita jadi tahu ya, bahwa setiap apapun yang kita lakukan,
ternyata malaikat itu akan hadir di sekitar kita. Tinggal dari kitanya nih memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita supaya kita juga bisa merasakan dan bisa malaikat itu ada ya di sekitar kita. Nah, sekian pembahasan mengenai mendatangkan 1000 malaikat. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan ya bagi kita semua. Buat teman-teman, jangan lupa terus ikutin podcast dari Jurnal Kita Plus. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Wulan Nuriati, pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.